Ya, halo semua. Kita lanjut materi kita mengenai arus bolak-balik dimulai dari gelombang sinusoidal yang menjadi kegiatan belajar 1 modul 5 elektronika. Pada dasarnya, bentuk gelombang dari alternating current ini bisa berbagai macam. Ada sinusoidal seperti tampak pada gambar, kemudian ada square wave, gelombang kotak seperti ini, kemudian ada triangular wave, gambarnya seperti ini. Atau triangular wave yang paling sering kita jumpai juga ada yang bentuknya seperti gergaji gitu ya, jadi segitiga siku-siku gitu. Jadi bentuk gelombang sinyal dari alternating current itu bisa banyak. Salah satunya adalah gelombang sinusoidal. Nah, gelombang sinusoidal seperti yang kita lihat di sini itu kalau dari portnya, kalau kita lihat di sini ada terminal 1, ada terminal 2 seperti ini. Kemudian kalau kita proyeksikan ke grafik ya, seperti menggambarkan grafik sinus, itu ada puncak positif, kemudian ada sumbu nol, kemudian ada puncak negatif, kemudian ada satu siklus. Satu siklusnya biasa kita sebut sebagai periode gitu ya. Seperti ini ada istilah frekuensi, frekuensi sudut, dan periode. Jumlah siklus per detik itulah yang kita sebut sebagai periode, itu simbolnya F gitu. Sedangkan untuk waktu yang ditempuh untuk membentuk satu siklus kita sebut sebagai periode. Oke, selanjutnya di gambar yang sebelah kanan, jika kita perhatikan di gambar yang atas itu satu siklus, kemudian di waktunya itu ada angka 1 sekon. Berarti dalam waktu 1 sekon terdapat satu siklus. Berarti kan frekuensinya 1 Hz. Sedangkan yang gambar bawah itu ada 1, 2, 3, 4 siklus dalam waktu 1 sekon. Berarti bisa kita katakan untuk sinyal yang gambar B ini dia frekuensinya 4 Hz. Cara sederhananya seperti itu. Selanjutnya ada konsep pergeseran gelombang yang perlu kita pahami, karena ini penting sekali menentukan bagaimana sifat dari dua gelombang berbeda atau dua grafik berbeda gitu ya. Terutama pasti ada tegangan, ada arus. Nah, dari situ kita bisa menentukan dia sifatnya apakah resistif, konduktif, kapasitif atau induktif ya, dari karakter grafik kedua besaran ini. Nah, kalau kita lihat di contoh gambar ini adalah dua bentuk gelombang sinusoidal yang sefasa, artinya dia sama-sama ya. Kita lihat di sini mulainya itu sama-sama dari 0, kemudian titik puncaknya di pi per 2, kemudian balik lagi ke 0 di pi, kemudian di puncak negatifnya itu ada di 3 pi per 2 gitu. Kemudian satu siklus sempurna di 2 pi. Ini sama semuanya. Maka kita katakan kedua gelombang ini sefasa. Lalu bagaimana yang beda fasa? Yang beda fasa itu contohnya seperti ini. Saat di 0 sekon gitu ya, yang tegangan dia 0, tapi yang arus dia minus 30 derajat ya. Jadi dia saat waktunya 0 dia sudutnya minus 30 derajat. Kemudian berjalannya waktu gitu, saat sudutnya 30 derajat barulah nilainya 0. Jadi tadinya negatif kemudian ke 0. Nah, ini dikatakan beda fase. Berapa bedanya? Ya bedanya sebesar pi ini ya, 30 derajat. Kemudian ada satu konsep lagi yang penting
yaitu bagaimana kita mengonversikan sinus ke kosinus atau sebaliknya. Karena saat kita menyelesaikan suatu rangkaian atau saat kita menganalisis rangkaian sinusoidal, apalagi berbenturan dengan fasor, maka kita harus mengkonversi persamaan besaran tegangan dan arus ke dalam persamaan trigonometri yang sama gitu ya, ke dalam ekspresi trigonometri yang sama. Misalnya semuanya ke dalam sinus atau ke dalam kosinus untuk memudahkan dan menyederhanakan perhitungan dan analisis. Dan di sini terdapat rumus konversinya. Baik, demikian mengenai karakter dasar gelombang sinusoidal. Sampai jumpa di video berikutnya.